Salam sehat dan tangguh buat saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Kita kembali di hari Jumat 17 Desember 2021. Saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Selamat bersukacita bagi saudara-saudara yang mendapatkan sukacita dari Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang sakit, mari kita sama-sama mendoakan supaya Tuhan memulihkan tubuh fisik kami. Kita berdoa sebelum kita membaca renungan firman Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami sambut hari Jumat ini dengan sukacita. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong, mengaktualisasikan firman ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita di hari Jumat 17 Desember 2021 bertajuk Yesus datang dengan kemuliaan. Teks bacaan diambil dari Lukas 21 ayat 27. Terjemahan baru Lembaga Alkitab demikian berbunyi. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Saudara-saudaraku, seseorang dengan kepastian kehadirannya dan kita yang menunggu-nunggu, tentu sekali lagi kita akan pasti melakukan persiapan, preparing yang semaksimal mungkin. Misalnya, saya ambil contoh dari suku saya saja. Dalam suku orang Batak, jika kita mengetahui bahwa paman kita, saudara laki-laki dari ibu atau tulang, bila akan datang dan telah dikonfirmasikan hari dan jamnya, kedatangannya, pasti kita akan melakukan persiapan menyambut kedatangan paman atau tulang. Mulai dari mempersiapkan rumah secara detail, lalu biasanya agar supaya senang keluarga paman atau tulang, itu yang menyiapkan segala sesuatu agar dia betah di rumah nyaman. Kemudian kita mempersiapkan makanan kesukaannya dari keluarga yang hendak datang mengunjungi kita. Kedatangan dengan informasi yang pasti membuat kita memiliki persiapan dalam menyambut keluarga kita tersebut. Meski terkadang waktunya tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, mungkin terlambat atau mungkin lebih cepat tibanya. Namun pasti kita memiliki persiapan karena ada kepastian informasi. Nah, saudara-saudaraku, berita kedatangan Kristus yang kedua kali pun juga pasti. Dan ini telah sampai kepada kita, bahkan ikut menyaksikan dalam pengakuan iman rasuli yang kita sebutkan bahwa Yesus akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Itu pasti. Jika kedatangan Yesus pertama kali lahir di kandang domba dalam kesederhanaannya, supaya setiap orang datang kepadanya, dia mau kita datang kepadanya tanpa syarat, tanpa harus berpikir-pikir apakah Yesus mau menerima saya atau Yesus menolak saya. Yesus yang kita kenal lahir di kandang domba, menjadi manusia yang meninggalkan tahta kemuliaannya demi mengasihi kita, menyelamatkan kita, mengadukerankan kita hidup yang kekal, mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Semua telah dilakukannya bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, saudaraku, merespon hal seperti itu, maka sepenuhnya kita perlu taat mematuhinya, melakukan teladan yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus yang nanti kita rayakan dalam masa-masa Natal
dalam menanti kedatangannya pun yang kedua kali. Dikatakan bahwa Yesus akan datang dengan kekuasaan dan kemuliaan. Apakah sekarang kita siap? Apakah kita akan ikut melihat kuasa dan kemuliaan Yesus ketika kedatangannya kelak? Saudara-saudaraku, soal kedatangannya hanya Dia yang bisa mengetahui. Kita tidak perlu mengetahui dan sibuk memikirkan serta mencari kapan sebetulnya Tuhan mau datang. Hari apa? Jam berapa? Bagaimana tanda-tanda? Saudara-saudaraku, bagian kita adalah mempersiapkan diri, preparing, memperlengkapi diri dengan melakukan dan mentaati firman Tuhan. Sehingga ketika kedatangannya kelak menjadi sukacita bagi seluruh umat manusia yang memiliki kesiapan dan sangat menantikan kedatangan Tuhan. Tentu kita sangat merindukan dan mengharapkan kedatangan Yesus yang penuh kekuasaan dan kemuliaan tersebut. Kerinduan dan pengharapan kita memotivasi kita dalam setiap persiapan menyambut kedatangan Yesus. Yesus sudah dalam perjalanan. Persiapkanlah jalan baginya, Dia akan tiba segera. Jika hingga saat ini Yesus belum tiba untuk kedua kalinya, adalah karena Dia masih memberi waktu buat kita untuk persiapkan diri semakin lebih sungguh-sungguh dan memberi waktu kita. Ini yang penting untuk bertobat kembali ke jalan yang benar, ke hidup yang menghidupi iman percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita kelak bisa ikut melihat kekuasaan dan kemuliaan Yesus dalam kedatangan. Selamat pagi saudara-saudara di hari Jumat ini. Tetap semangat, salam sehat dan tangguh buat saudara semua. Dan biarlah renungan ini menyemangati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan mari kita berdoa. Sambut firman-Mu ya Tuhan, agar hidup kami betul-betul mempersiapkan kedatangan Tuhan, sehingga kami boleh taat dan seturut dengan kehendak. Berfirmanlah Tuhan dan berkatilah kehidupan kami, karena kami mau memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin.